Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training ketiga, langsung kerja. Oke, pertanyaan berikutnya dari San 411. 411. Jika pelatihan K3 Migas hanya dilaksanakan 4 hari. Wah, ada hubungannya ya dengan 411. Apa itu ilegal? Soalnya saya pernah mengikuti pelatihan AK3U di sebuah lembaga pelatihan K3. Dan kelas saya berdampingan dengan kelas yang mengikuti pelatihan K3 Migas. Mereka selesai 4 hari saja. Nah, jadi gini teman-teman. Khusus untuk K3 Migas, sertifikasinya dikeluarkan dari BNSP melalui LSP yang telah terlisensi oleh BNSP. Itu teman-teman harus ketahui ya. Ilegal atau tidak ilegal sebuah lembaga pelatihan K3, pastikan dulu administrasi tersebut. Khusus untuk pelatihan ya yang non sertifikasi Kemenaker seperti BNSP, teman-teman yang harus perhatikan adalah tanya ke penyelenggaranya ya. Ini sertifikat BNSP dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi atau LSP dari mana? LSP-nya apa? Ya, akan kelihatan dari legal tersebut ya. Ini perusahaan boleh nggak melaksanakan untuk pelatihan terkait dengan seperti ditanya tadi adalah pelatihan K3 Migas. Nah, ini yang paling penting. Nah, untuk jumlah pelatihannya memang betul pelatihannya yaitu 3 hari. Ya, uji kompetensinya 1 hari, jadi totalnya adalah 4 hari. Nah, ini normatif yang sering dilakukan. Nah, pada dasarnya, kalau teman-teman semua sudah punya kompetensi di K3 Migas, tidak perlu mengikuti pelatihan yang 3 hari, langsung uji kompetensi saja, langsung bisa. Namun, yang sering dikhawatirkan oleh sebuah lembaga pelatihan K3 atau TOK sekalipun, peserta-peserta yang ikut ujian nanti di uji kompetensi bisa jadi nggak lulus. Kenapa? Karena dia tidak ada materi refreshment dulu. Jadi 3 hari yang sering dilakukan oleh lembaga pelatihan adalah sebenarnya kebanyakan adalah refreshment terkait dengan apa yang sudah dipelajari. Kenapa? Karena pada saat uji kompetensi yang akan diperiksa bukan hanya sertifikat pelatihannya saja, tapi sertifikat-sertifikat yang lain, lalu ada paklaring atau apa gitu ya. Ada juga tugas-tugas ataupun bukti-bukti kerja di lapangan terkait dengan K3 Migas, dan masih banyak lagi ya. Ada juga nanti memperagakan seperti ada gas detektor atau bagaimana menggunakan APAR, dan masih banyak lagi. Jadi nanti pada saat hari keempat adalah uji kompetensi dari tempat uji kompetensi yang dikenal dengan TUK yang mengeluarkan sertifikat dari lembaga sertifikasi profesi yang telah terlisensi oleh BNSP. Ingat, terlisensi oleh BNSP. Jadi pastikan itu dulu sehingga teman-teman tahu itu legal atau tidak. Kalau bingung, konsultasi dengan Mediatama. Ini nomor teleponnya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Leo Endro Damanik. Pak, kalau utusan perusahaan atau yang sudah bekerja, apakah sertifikatnya dan SKP-nya tetap calon ahli K3 umum yang dibuat atau berubah menjadi ahli K3 umum? Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman mengikuti proses pembinaan dan sertifikasi ahli K3 umum yang benar, instrukturnya akan menjelaskan bahwasannya untuk mengikuti silabus ahli K3 umum ada regulasinya, itu Kepmenaker 239 tahun 2003. Dan di sana dijelaskan bahwasannya silabus calon ahli K3 umum. Di sana dijelaskan juga bahwasannya sertifikat yang dikeluarkan adalah sertifikat calon ahli K3 umum. Orang sudah kerja atau dia belum kerja sekalipun tetap tertulisnya calon ahli K3 umum. Kenapa calon? Ya memang masih calon, masih belum ditunjuk sebagai ahli K3. Nah, untuk dapat ditunjuk sebagai seorang ahli K3 umum atau ahli K3 disesuaikan berdasarkan Permenaker 02 tahun 1992. Ya, ada di sana ketentuan. Yang pertama, harus pendidikan D3, ya, pengalaman kalau D3 4 tahun, S1 2 tahun, ya kan? Ada lagi harus bekerja di sebuah perusahaan. Jadi kalau teman-teman yang fresh graduate nggak bisa dapat ya yang namanya SKP dan lisensi. Jadi seseorang dinyatakan ahli K3 harus punya SKP dan lisensi gitu loh. Nah, selain itu juga ada persyaratan
ada surat keterangan sehat, terus sudah mengikuti pelatihan ahli K3 umum selama 12 hari atau 120 JP. Nah itu ya. Jadi kesimpulannya adalah semua pelatihan ahli K3 umum sertifikatnya tertulis calon ahli K3 umum. Kalau teman-teman dapat sertifikat yang tertulisnya tidak ada kata calonnya, berarti sertifikatnya palsu. Ahli K3 umum dulu, baru langsung ke ahli K3 lingkungan kerja. Nah, kalau bisa juga ahli K3 lingkungan kerja jangan pakai biaya sendiri. Pakailah biaya yang dibiayakan oleh perusahaan. Kenapa?